Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi di Al Alif Channel. Kali ini saya akan mengangkat satu kasus. Sebenarnya ada dua video, di mana di situ ya, di dalam video tersebut terungkap satu misi kristenisasi ya. Artinya ada dua cara yang berbeda dengan tujuan yang sama. Yang pertama adalah kristenisasi sebenarnya caranya sudah dari dulu ya, dari dulu seperti itu, namun mereka masih menggunakan dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjual buku-buku tentang Yesus kepada umat Islam. Atau sering kita sebut dia itu sales agama, dia menjual buku tentang ketuhanannya, tentang Yesus sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Nah, dalam video yang satu ini, kebetulan orang ini menawarkan kepada salah satu ikhwan kita atau saudara muslim kita yang kebetulan dia adalah salah seorang takmir masjid dan sudah tidak asing lagi dengan cara-cara seperti ini. Jadi si abangnya ini ya, si emasnya ini ya, si sales gerejanya ini, alih-alih bukunya laku dibeli, malah justru dapat semprot dari saudara kita. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lihat saja rekamannya, bagaimana ekspresinya yang sangat menegangkan itu dan membuat dia malu, akhirnya dia pulang dengan tangan kosong. Oke, kita simak videonya. Buku apa itu? Kalau ini Sukacita Sejati. Kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari Nabi siapa? Isa Al-Masih. Yesus. Ya, Yesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Ya, nah. Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya. Itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini. Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Iya. Ada undang-undang hukum pidananya. Tadi ada teman sampean kesini perempuan juga sama. Iya. Saya belum sempat ngasih video. Ini sampean saya videokan nih. Iya, Nanti saya viralkan ini. Saya viralkan. Kenapa, Iya. Mas? Ini di sini karangan orang Islam, Muslim semuanya. Kalau sampean menyebarkan agama ini, agama yang sampean anut, itu sudah melanggar hukum pidana. Sampean saya pidanakan bisa. Ya? Sampean saya pidanakan bisa. Saya siap, kalau saya berjanji ya, Bapak video, saya siap menerima tantangan. Saya hanya menjalani misi sampean itu bukan kepada orang Islam. Iya. Bukan mengkristenkan orang Islam, bukan. Iya. Ya, umat Islam nggak seperti itu. Orang Islam menyebarkan agama untuk umat Islam. Di dalam Islam dilarang memaksakan agama kita kepada orang lain. Oh, enggak, kami nggak maksa. Nggak maksa, ini salah satunya. Iya, kami cuma tergantung bapaknya. Sama. Mau beli enggak? Saya nggak beli. Ya, kalau nggak beli ya udah, boleh saya lewat aja nggak apa-apa. Sampean lewat terus, sampean jangan sampai sebarkan ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami. Sampean harus izin sama RT RW. Nggak seenaknya saja sampai menyebarkan agama Kristen di hadapan orang Islam. Paham nggak maksud saya? Oke, paham. Ya, jangan sampai sebarkan. Kasihan sampean nanti diperkarakan sampean. Di sini dekat masjid lagi. Iya. Kami juga takmir masjid. Paham maksudnya? Iya. Saya minta maaf atas mungkin kesalahpahaman. Bukan kesalahpahaman, ini kesengajaan. Oke, siap. Kesengajaan. Sampean paling di drop sama teman sampean berapa orang masuk ke wilayah sini. Oh iya. Paham saya itu? Ya, ini sudah saya sebarkan tadi, anak buah sampean itu perempuan tadi. Sudah saya sebarkan ke kalangan masjid, ke warga sekitar. Ini juga saya sebarkan nanti ini. Iya. Ya. Ya. Udah, stop untuk menginjilkan orang Islam. Kalau mau dengan orang Kristen sendiri, ya, jangan dengan orang Islam. Oke? Minta maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya agak marah karena memang ini masalah sensitif. Ini masalah agama. Ya, jangan sampai kita sesama warga Indonesia diadu domba dengan cara-cara seperti ini. Janganlah. Kita sama satu saudara, kita sama-sama NKRI ya. Kita harus jaga itu ya. Kerukunan agama harus tetap kita jaga. Jangan sampai kerukunan ini nanti terpecah belah gara-gara sesuatu yang sebenarnya nggak perlu disampaikan. Oke, boleh tahu bapaknya nama siapa? Saya Saiku. Ya. Saiku saja. Saiku saja. Ya. Terima kasih sudah menjelaskan. Masnya siapa? Saya Rizal. Saya di sini bukan untuk membuat peraturan, hanya saya menjalani apa yang saya bisa. Jadi kalau pemberitahuannya seperti ini, ya kami akan saya sampaikan supaya saya kasihan sama sampean Mas Rizal ya. Terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati. Enggak.
Oke. Iya, enggak, iya. Oke, saya lanjut dulu ya Pak ya. Silakan. Tapi jangan ke warga Islam ya. Sekali lagi jangan sampai sebarkan ini ke warga orang Islam. Ini sudah saya sebarkan ke warga sekitar kami. Saya minta mereka videokan dan fotokan. Semuanya yang orang-orang seperti sampean itu saya minta divideokan sama warga sekitar. Nanti kita kumpulkan warga sekitar. Ya, saya mohon sampean sudah sebarkan aja ke tempat lain lah yang sesama agama sampean. Gitu lah. Jangan sampai menyebar ke. Ya, itu dia Ikhwan Fillah ya videonya, dan lengkap saya tidak akan mengomentari saudara kita karena sudah cukup sangat baik penanganannya dengan cara yang sopan juga, dan akhirnya si masnya juga sudah tidak bisa berkutik lagi, tidak bisa berbuat banyak karena memang gagal misinya menjadi seorang sales gereja. Nah, itu video yang pertama. Lalu di video yang kedua adalah dia mengatakan bahwa gerakan bawah tanah ini dia misinya katanya. Di situ dimana dia menjual buku-bukunya, Bible-nya itu membagi-bagikan itu nggak tanggung-tanggung. Bilangnya ke pesantren-pesantren, ke tempat-tempat majelis ilmi, dia menjadi seorang penyusup. Bahkan dari segi tampilannya ini dia menjadi tampak seorang ustadz ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan kita antisipasi. Nah, untuk video kedua ini juga mari kita simak bersama Ikhwan Fillah. Dan sekarang tugas saya ya udah mulai keluar untuk melayani firman Tuhan, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lain ya, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lain ya. Ya, ini saya sekarang berada di Depok. Ya, dari Depok nanti saya pulang lagi sebentar. Tanggal 10 khotbah di Fokus ya. Tanggal 15 saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak diketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Ya, itu dia Ikhwan Fillah. Kedua videonya sudah kami suguhkan. Mungkin sebenarnya cara ini sudah tidak asing gitu ya di tengah masyarakat. Namun tidak asingnya ini informasinya, tapi barangkali akan asing ketika di dunia nyata. Artinya bisa saja saudara-saudara kita itu yang belum pernah ketemu dengan ini, nanti ketika ditemui mereka terlena karena dengan cara penawarannya seperti yang tadi sales gereja itu sangat meyakinkan, mepet-mepet ke Islam. Biasalah tentang bagaimana dia menyebutnya adalah Isa Al-Masih. Tentu kita sebagai umat Islam perlu antisipasi langkah kedua ini, karena tidak semua umat Islam itu memahami buku tersebut atau misi mereka itu. Nah, ini sebenarnya orang-orang ini ya, dia itu seperti agak kuno caranya. Karena apa? Karena kita sudah tahu bersama di era digital ini, di era medsos ini, itu sudah ada fasilitas. Kalau memang kamu mau istilahnya penginjilan lah katakanlah, mau mengabarkan tentang Yesus, siapa Tuhannya, ayo kita masuk di forum diskusi. Mari kita, tidak masalah. Misal dia seorang Kristen, ada membawa bukunya, dia mengatakan itu benar, ayo kita naik, diajak forum diskusi. Ya, kita forum diskusi, kita uji, kita pertanggungjawabkan kebenaran itu. Apakah itu benar sesuai dengan fakta dan realitanya, dengan sejarahnya, atau hanya dogma dan doktrin dari internal gerejanya, kan begitu. Nah, juga yang kedua ini, yang si bapak ini sebenarnya sangat berbahaya ya, karena tampilannya itu sudah sangat meyakinkan sebagai umat Islam. Dia melakukan penyamaran, melakukan penyelewengan, dia membagi-bagikan buku-bukunya kepada orang-orang Islam. Bahkan dia mengaku membagikan ke pesantren-pesantren. Sebenarnya di sini belum tahu ya pesantren yang mana, seperti apa gitu. Apa iya kalangan pesantren yang justru di situ kita mengkaji kitab Al-Quran, mengkaji kitab tafsir, ilmu hadis dan sebagainya, bisa terkecoh, tergoyahkan oleh kitab yang dia bawa gitu, oleh Bible yang dia bawa. Ini agak lucu juga. Tapi tetap perlu kita waspadai dan kita antisipasi. Karena apa? Karena ini adalah misi mereka, dan mereka targetnya adalah pemurtadan. Banyak sekali ya yang debat pun misinya apa? Memurtadkan umat Islam, seperti si Herdi dan lain sebagainya, penyelewengan sejarah, fakta dan lain sebagainya. Oke, Ikhwan Fillah semuanya, itulah yang dua video yang perlu kita antisipasi bersama. Kita kasih tahu juga kepada saudara-saudara kita, kalau memang ada sales gereja yang demikian, ya bilang aja, suruh lapor kepada RT.
Bolehkah berjualan seperti ini? Kalau memang dia tetap maksa, ya panggil warga aja. Karena tidak boleh, kita dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh mengajak orang yang beragama kepada agama kita. Gitu kan ya? Karena dilindungi oleh undang-undang, berarti dia sedang melanggar undang-undang. Kalau mau diskusi, ya kita perlu diskusi. Di dalam Islam pun tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam. Ya, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Baik Ikhwan Fillah, sampai di situ video kita ya. Kita sudah di penghujung acara. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.